karena nanti akan kita sharekan ini langsung ke Pak Wali dan ke grup yang lain untuk kita ngobrol lebih lanjut tentang masalah-masalah ataupun tentang apa ya, cerita-cerita suka duka tentang guru lebih dalam lagi. Inilah tuntutannya yang mau disampaikan ke pejabat terkait yang ada di Kota Palembang. Pak, saya ini perempuan. Apa saya harus jadi tulang punggung di tempat seperti itu? Di Palembang. Yang paling tua itu ada yang 60-an. 60-an ya? Itu belum P3K kan? Belum. Dan beliau masih ingin ikut tes? Ya. Kalau tidak ada pendaftaran di 2024 ini, maka tidak akan diangkat sampai kapan. Pak Wali, Kantor Ratu Dewa, ini sahabat-sahabat ini masih niat baik loh. Mereka tidak mau demo, masih tetap mengedepankan untuk silaturahmi dan ingin ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini para pengunjung agak melihat penampilan berbeda. Saya pakai laptop, terus ada dua orang tamu. Karena hari ini rezeki Ramadan, ya, kehadiran didatangi langsung oleh dua wanita hebat. Saya sapa langsung ini Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara. Beliau ini ketua nasionalnya, Ibu Hasna SPD. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah beliau ini ada Ibu Patriani. Beliau adalah ketua Forum Guru Negeri dan Prioritas Pertama. Kenapa dibilang prioritas? Kenapa? Karena guru itu adalah garda pertama. Oke. Jadi harus diutamakan. Nah, kalau Ibu Patriani ini pengunjung, beliau adalah ketua FGPPNS Kota Palembang. Beliau berdua ini datang ke sini bukan membawa persoalan, tapi membawa sebuah hal yang ingin kita obroli, Bu, ya. Siapa tahu apa hasil obrolan ini bisa didengar oleh pemangku kebijakan. Sebelumnya jelasin dulu deh, Bu, apa sih dari FGPPNS ini, Bu Hasna? Sejarahnya, ya? Ya, sejarahnya dulu. Sejarah terbentuknya forum ini karena waktu zaman saya di 2021 itu kita ikut tes CAT dengan nilai ambang batas 320. Nah, akhirnya ada kebijakan lagi diturunkan di 285. Itu 2 kali kami mengikuti, ada 2 tahap. Sebenarnya itu ada tahap ketiga, tapi kami waktu itu menolak adanya tahap ketiga. Di tahap 1 dan 2 itu banyak yang lulus tapi tidak mendapatkan formasi. Formasi itu adalah penempatan. Misalnya satu sekolah itu 3 formasi, sementara yang melamar itu sampai 50 orang. Itu kan, akhirnya tidak mendapatkan formasi. Nah, di saat itu kami merasa kok seperti ini, kan? Apalagi di waktu itu kan COVID. Nah, mana kami di swab kan, itu harus di swab, bagaimana caranya masuk, itu susah sekali. Kita itu dipegang dari sini sampai ke bawah itu diperiksa, padahal kan apa kita guru loh, tidak mungkin kita mau bawa apa di situ. Ya, pendidik lah, ya, benar. Baru di situ saja sudah mulai deg-deg gitu kan. Akhirnya dari situ sudah tak usah lagi kita ikut tes. Ayo kita bagaimana caranya kita tembus ke Jakarta supaya kita bisa diangkat. Itu awal mulanya. Nah, akhirnya alhamdulillah Pak Nadiem waktu itu mau mengangkat kami itu 193.954 se-Indonesia Raya. Se-Indonesia Raya. Oke. Nah, dari situlah sampai Undang-Undang Nomor 20 2021 itu dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 2023. Itu supaya kami itu bisa semuanya diprioritaskan. Nah, di saat itu juga saya meminta teman-teman saya minta ke tim Kemendikbud supaya juga membawa teman-teman kami yang sudah tua-tua ini tidak lulus karena memang nilai ambang batasnya itu 215. Tinggi, Bu, ya? Ya, jadi mereka itu baru saya bilang karena ada di ruangan saya itu di SMA 17 kalau tidak salah. Dia sampai, "Kenapa, Bu?" Saya gemetar, dia bilang, "Memang Ibu belajar apa semalam?" "Saya belajar itu cuma keyboard, tak pegang laptop itu. Tidak belajar ininya, Bu." "Tidak." Sementara itu kalau saya tidak salah itu 120 soal. Nah, itu kan wacana itu sampai pening juga otak ya, nak lihat dari nomor 1 sampai itu
kan kita dari situ sudah down kan. Akhirnya saya minta tolong ke Kemendikbud, waktu itu ada Pak Pratono, Pak Pranoto, Profesor Dirjen ya? Iya, dengan Pak Andika, Pak Andika Ganendra, kami minta tolong supaya kedepannya diangkat tidak lagi melalui tes. Oke. Itu. Nah, menurut Pak Andika, loh Bu, kalau mau jadi ASN harus ikut tes. Oke, ikut tes. Tapi tes yang bagaimana dulu? Kan karena kan kami ini P3K, bukan PNS. Kalau PNS walaupun sebanyak-banyak itu karena kita tahu kita nanti itu punya pensiun. Sementara P3K ini kan waktu itu tidak punya pensiun. Tidak punya. Dan di situ juga saya minta domisili. Kenapa saya minta domisili? Karena saya bilang begini, kalau kita lulus nanti Pak, kalau Bapak tempatkan di waktu itu wacananya karena kita 193 itu akan di apa namanya ditempatkan di apa di 3T daerah 3T. Oh, daerah terpencil, tertinggal itu ya. Oke, benar. Jadi saya bilang, Pak, saya ini perempuan. Apa saya harus jadi tulang punggung di tempat seperti itu? Oh Bu, kan kalau kita itu menjadi ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Oh, oke. Kalau PNS, kan? Tapi kalau P3K bagaimana kinerja kita nanti kalau tidak benar? Akhirnya kita dikembalikan, baru saya pulang berenang Bapak. Itu kan karena waktu itu memang belum jelas tentang gaji kami belum ada kejelasan. Itu terus mulai munculnya forum ini dari hal itu berkumpul gitu. Akhirnya ya awalnya itu kami demo kan. Demo. Akhirnya di Mei 2023 itu saya minta ke Ibu Dirjen dengan Pak Abbas Subagia, saya bilang saya kirim WA, bisa tak sama kami mau audiensi silaturahmi tapi tidak lewat demo. Oke, bagus. Itu kan karena saya sudah malu juga kita di media itu, apalagi anak-anak kita kalau nonton, aduh kok guruku seperti itu kan? Udah guru demo, aduh. Nah kita waktu itu kan musim Covid, jadi hujan, kadang panas kan ya, itu pegang-pegang megapon. Aduh, apalagi ada polisi kan. Waduh, jadi kayak aktivis benar ya, benar-benar. Jadi sudah, karena kami ini guru, bukan kita nak beranarkis kan ya, kita diberikan kesempatan. Tidak lagi demo dari hari itu, dari tanggal 23 Mei 2023 itu kenapa saya hafal karena disitulah turunnya regulasi seperti yang kita inginkan. Oke, yang sesuai tuntutan kita Bu ya. Ya, saya waktu itu minta K2. Kenapa minta K2 Bu? Karena K2 itu adalah dia punya TMT 2004. Itu terus saya minta guru negeri diprioritaskan, terus PPG dan guru swasta. Guru swasta. Forum ini hanya sekedar kumpulan atau benar-benar memiliki apa ya? Badan hukum legalitas gitu. Iya, ada yang notaris, ada yang saya dibantu oleh Pak Dodi dari Demokrat. Gitu. Untuk mengurusi surat-surat menjelaskan ya? Iya, karena dia mempunyai teman yang memang beliau juga pengacara. Saya juga terima kasih ke Pak Dodi karena dari Pak Dodi arahan dan bimbingannya itu sampai bisa kita berkembang. Nah ini pengunjung ruang tamu rumah kebaikan kalau puasa ini kan secara nasional nih menjelaskan karena beliau ini satu kebanggaan juga nih ada guru Palembang yang bisa menjadi ketua forum guru prioritas pertama negeri dan swasta. Yang jumlahnya saat ini berapa? Mungkin 10.000-an lebih. 10.000-an. Dia itu tersebar di seluruh provinsi. Daerah kota Aceh juga ada. Aceh. Mantan pun ada. Oke. Mereka walaupun tidak masuk ke karena kan itu biasanya ada ketuanya kan, biasa mereka tidak masuk. Tapi dari curhatan mereka ini saya buatkan kayak bumbu saya jilid dan saya berikan ke kementerian terkait. Ini pas ini menegur orang dengan cara halus, ya tidak harus dengan demo, tapi dengan cara seperti itu lebih mengena. Saya ke Ibu Patriani nih, Bu, kalau di Palembang kondisinya bagaimana nih? Sahabat-sahabat guru kita, terutama yang tergabung dalam FG 2PNS ini. Kalau di anggota Polri kita tuh lebih berharap agar semuanya bisa dianggap. Karena kalau di Palembang itu kan untuk P1, P2 itu sudah habis Pak. P1, P2 itu apa? Biar dijelaskan lebih ini Bu.
Priori itu Kalau P1 itu adalah guru yang lulus PG di 2021, jadi diprioritaskan penempatannya di P1. Kalau P2 itu adalah guru yang pernah menjadi CPNS, ikut ujian ya di tahun 2013. Lanjut Bu, gimana? Nah, kalau yang P4 ini kan lebih ke guru-guru umum, guru-guru honor negeri yang TMT-nya masih di atas 2022, dan juga guru-guru honor yang swasta. Nah, kemarin kami sempat melakukan audiensi sama Pak Zainal, DPRD Kota. Ketua DPRD ya? Ya, juga dikawal sama Ibu Asna. Itu kami dikumpulkan tuh di ruangan beliau untuk bertemu sama GTK dan Ibu Kabit. Dari situ kami dapat informasi bahwa di Palembang itu ada 2.552 untuk jatah guru di Palembang. Formasi. Kekurangan guru ya. Palembang. Nah, cuman kemarin itu waktu kami lihat dari statementnya Pak Ratu Dewa bahwa ada 1.504 pengajuan formasi yang beliau sampaikan ke pihak Kemenpan RB. Nah, kami dari bulan Desember itu berusaha untuk ketemu beliau. Mau ngapain ketemu tuh? Mau mengajukan formasi agar Pak Ratu Dewa menambah formasi dari 1.504 itu menjadi 2.552. Karena kalau 2.552 itu dibuka, maka honor Kota Palembang itu habis, Pak. Habis. Semua diangkat menjadi P3K, baik dari guru negeri yang masih berstatus P4, ada juga yang masih P3, terus guru-guru honor swasta, terus mahasiswa lulusan PPG Prajabatan, dan juga mungkin bisa diajukan untuk guru-guru SLB agar juga diberikan kesempatan untuk mengikuti tes P3K. Karena di forum kami juga merangkul semua, Pak, baik guru-guru SLB. Jadi mereka itu belum dikasih kesempatan untuk mengikuti tes. Sampai saat ini udah pernah ketemu belum dengan Pak PJ Wali kita nih, Pak Artio? Belum. Dengan pejabat terkait? Saya pernah ketemu waktu beliau masih sekda. Oh, masih sekda. Dan itu beliau dari kita 600 sampai bisa naik ke 3.500. Nah ini Pak Wali sangat diharapkan nih teman-teman dari sahabat kita nih, guru-guru dari ini untuk bertemulah Pak Wali, bercerita, menyampaikan apalah yang ingin segera diperjuangkan oleh mereka demi masyarakat banyak, demi sahabat-sahabat guru. Bu Patriani, emang kalau bicara soal usia guru yang terdata di forum kita ini, yang paling tua ada berapa nih kalau di Palembang? Yang paling tua itu ada yang 60-an. 60-an ya? Waduh, itu belum P3K? Belum. Dan beliau masih ingin ikut tes? Ya, selagi masih dikasih kesempatan, beliau tetap ingin ikut. Banyak tidak Bu Hasna, guru-guru kita yang masih usia, yang sudah berusia sepuh? Kalau se-Indonesia ya? Iya. Se-Indonesia itu ada yang umur 58, ada yang kemarin itu baru lagi 3, dia lulus ya, dan P1, lagi 3 bulan itu sudah pensiun. Jadi ketika kami cerita-cerita, dari tim Kemendikbud itu memberikan apa, memang ya nanti kami akan memberikan apalah mungkin saya tidak mengerti, cuma mereka yang bilang nanti ketemu, kalau ada kesempatan nanti bisa bicarakan. Itu mereka, itu sahabat guru kita sudah mengabdi sekian tahun itu? Iya, 20 tahun. Itu memang kan moratorium selama Pak Jokowi itu kan ada hampir 10 tahun kan. Nah, terus tidak pernah ada besar-besaran. Nanti di 2021 itu besar-besaran. Kalau di Palembang banyak juga Bu. Berapa kalau data dari Bu Patriani yang usianya 50 tahun ke atas? Yang anggota terlalu banyak sih Pak, cuma ada. Ada ya? Cuma kalau berdasarkan pengumuman kelulusan kemarin itu ada 1.300 itu yang belum lulus. Nah, 1.010 itu yang berstatus B, 300-an itu yang berstatus TR. Cuma masih ada lagi yang belum ikut, seperti yang belum lulus administrasi, guru SLB yang belum berkesempatan, sama guru-guru honor yang mungkin kemarin belum ikut karena tidak ada kuota formasi. Tidak ada jurusan yang dibuka. Tidak linear. Nah, itu ada tuntutan tersendiri tidak dari Kota Palembang? Minta dibuka juga nih atau gimana? Iya, kalau 2.552 itu dibuka dan semua jurusan yang kemarin tidak dibuka tahun ini dibuka, maka insya Allah guru honor di Kota Palembang itu bakal habis, Pak. Berarti diminta dibuka seluas-luasnya, karena ya formasi yang lain-lainnya juga akan terbuka.
Bu, saya minta penjelasan deh. Ini kan ada semacam kayak apa ya, asumsi ini kan memperjuangkan guru swasta juga ya. Iya. Kenapa sih? Saya kan dari swasta juga. Oh, dari swasta. Saya swasta tapi Kemenak. Kemenak, oke. Tapi sekarang di negeri ngajarnya. Iya, saya negeri, tapi masih ada swasta, masih mengajar di swasta karena saya di swasta itu bergabung dari 2013. 13. Oke. Pas saya baru dari Sulawesi, saya orang Sulawesi. Pas dari Sulawesi, saya bergabung di situ. Begitu saya sudah jadi ASN saya tinggalkan, kasihan ya. Apalagi teman-teman situ support, kepala madrasahnya juga support semua perjuanganku. Beliau selalu memberikan tidak izin atau apa. Beliau tidak pernah bilang tidak boleh atau apa, padahal saya berkhianat sama, kalau dibilang begini Tidak lah Bu, ini kan jalan hidup Ibu. Kalau biasanya orang kalau sekolah kan bilang berkhianat ini. Saya pikir itu demi kebaikan semuanya. Ya, benar. Di situ saya memakai, karena saya lulusan tarbiyah, saya menggunakan ilmu saya ke anak-anak di situ. Terus yang di SD itu saya PGSD yang tidak terpakai, pakai jasa PKN. Nah, kenapa saya ambil swasta ini? Karena di swasta itu ada yang memang swasta yang sudah elit, ya benar. ada swasta yang memang masih memprihatinkan. Ya benar. Nah, tapi balik-balik lagi kalau kita sebagai guru itu, kalau kita mencari nominal, jangan jadi guru. Jangan jadi guru. Memang semua orang itu butuh uang, tapi bukan berarti itu prioritas. Cuma kita itu mencari status. Nah, kalau kita sudah ada status, sudah ASN, agak lega sedikit kan. Nah, tapi Bu Hasna, saya potong. Ini kan terkadang ada perusahaan kayak gini nih, P3K, swasta. Tapi ketika jadi P3K, dia maunya ngajar di swasta itu, padahal kan ya sudah dijalan. Gimana coba? Itu saya begini. Iya. Kenapa ada P3K itu ada dibuka P3K itu? Karena itu membantu untuk guru-guru negeri banyak kekosongan. Nah, saya kasih contoh, misalnya dulu kan banyak orang kalau mau menjadi ASN itu ke pelosok. Karena pelosok itu kan peluangnya banyak kan? Peluangnya banyak. Nah, begitu di sana sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun pindah ke kota. Benar. Jadi kosong kan semuanya. Benar. Apalagi juga banyak pensiun. Jadi pemerintah waktu itu daripada mengambil membuka CPNS ini, memang sudah moratorium dari Pak Presiden waktu itu. Jadi mereka mengambil P3K ini untuk ditempatkan di negeri, karena memang itu untuk mengisi kekosongan di negeri. Jadi kalau swasta balik lagi ke swasta rugi dong. Iya, berarti mereka juga harus etikanya lah Bu ya, kan dibiayai oleh pemerintah. Berarti pemerintah berhak dong mengirimkan mereka ke sekolah negeri. Kalau tahun berapa tahun lalu itu memang ada PNS yang diperbantukan ke swasta. Nah, itu saya sudah juga bilang ke Dirjen GTK, itu akan ditarik nanti. Itu kan sudah cukup lah ya, mereka membantu swasta. Swasta juga membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa kita. Sama-sama kok. Jadi kalau memang swasta itu mau anak-anak yang mungkin mereka berarti itu karena sudah dididik, ya guru-gurunya ini sudah dibimbing, sudah begitu sudah jadi udah bagus. Cari yang tempat lain. Tapi kan rezeki masing-masing lah Bu ya. Dan kalau saya pikir juga ya kan kita kan ada di situ di pernyataan itu perjanjian. Jadi diangkat bersedia mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah. Sudah pindah. Benar-benar. Kan tidak apa-apa. Ini Bu Patriani, kalau saya mau bertanya nih, kalau untuk di forum kita yang di Palembang ini antara negeri dengan swasta jumlahnya sama banyak atau lebih banyak swasta? Lebih banyak swasta. Karena negeri kita sudah mau habis yang di Palembang. Mereka sudah ikut P3K dari kemarin-kemarin dan sudah lulus ya. Berapa jumlah yang swasta? Jumlah yang swasta itu 1.000 lebih. Kalau jumlah keseluruhan anggota kita, forum yang di Palembang ini? Kalau Palembang ini kan terlalu banyak forumnya Pak. Iya. Ada yang benar-benar legal,
saya tahu itu di FGP PNS, makanya saya lebih memilih bergabung di FGP PNS. Nah, kalau anggota forum kita tuh hampir 1.000. Hampir 1.000. Dan Itu 80% itu orang-orang swasta. itu semuanya belum P3K. Iya. Oke, ini tapi tidak ada niatan untuk demo kan? Nah, Belum ya, belum. Ini Pak Wali, Kantor Ratu Dewa, ini sahabat-sahabat ini masih niat baik loh. Mereka tidak mau demo, masih tetap mengedepankan untuk silaturahmi dan ingin ngobrol, ingin bicara. iya. Bu, gimana? Surat kami itu sudah masuk dari 27 Desember. 27 Desember? Iya. Ibu masukkan ke bagian apa tuh? Ini apa namanya tuh? Protokol. Protokolnya kemarin, benar-benar kemarin kami datang lagi kan ke protokolnya. Kata protokolnya sudah naik ke Kabak, cuma dari Kabak belum sampai ke Pak Ratu Dewanya. Tuh. Sebenarnya kita kemarin sempat ketemuan loh ya. Kami ketemu dengan Pak Wali. Udah dikasih nomor urut tuh nomor 3 Iya. kan. Cuma kata Pak Pol PP-nya Ada nomor Dewan urut. suruh lapangan Oh. karena ada komisi. Ada dinas luar ya, benar. Ada dinas luar, jadi kami nggak sempat ketemu. Selain hal itu yang mau disampaikan soal formasi tadi, apa nih yang mau disampaikan ke Pak Wali kita nih? Ya, Pak Ratu Dewa, saya masalah formasi tadi minta 2000. Ya, Apa gini? di sini. Nah, ya, ini pengajuan Palembang ini. Oke. Sudah kami bawa Pak sebelum ke Pak Ratu Dewa, ini sudah kami bawa ke Kemendikbud, Kemenpan RB, sama ke Kemenkyu juga. Oke. Ini apa aja tuh? Bukan tuntutan, pengajuannya tuh. Ini ada beberapa tuntutan. Yang pertama itu pengajuan besar-besaran untuk guru dan teknik. Karena ini yang terakhir. Ya. Karena tahun ini 2024 terakhir. kan. Kalau tidak ada pendaftaran di 2024 ini, maka tidak akan diangkat sampai kapanpun. Waduh. Makanya Karena ini kan sudah warni 31 Desember 2024 itu harus selesai tuntas honorer. Oke, terus Bu, apa lagi Bu? jadi yang pertama pengajuan besar-besaran formasi untuk guru dan teknik baik negeri maupun swasta. Yang kedua, agar guru SLB itu diliniarkan dan diberi kesempatan untuk mengikuti tes P3K. Nah, setelah mereka tes dan alhamdulillahnya mereka lulus, mereka bersedia untuk kalau misalnya bahwa mereka harus dilihat nih kuliah lagi, nggak masalah asal mereka sudah berstatus ASN. Terus yang ketiga, tidak begini. Karsa potongnya. Kalau tentang linear itu, dia itu kan sudah ada nomor Kemendikbud nomor 16. Ketika di situ di apa namanya kualifikasi akademiknya itu linear, otomatis linear. Oke. Tidak lagi dia akan harus Alhamdulillah. di bahasa Inggris yang kami ambil ke SD. Maksudnya dia harus PGSD lagi. Iya. Tidak, seperti saya juga PKN harus kuliah lagi PGSD. Memang sudah kuliah kan. Tapi begitu saya tanya, Pak, nanti kalau saya PPG tidak cair dong sertifikatnya. Loh, kok tidak cair? Itu kan sudah ada juknisnya. Jadi aman. Aman. Oke, berarti ada kemudahan nih, ada kemudahan. Saking pengen diberi Ya, silakan lanjut. Lanjut. Terus yang ketiga, THK 2 yang belum S1 agar dituntaskan karena masih banyak yang mengajar dengan TMT 2005. Rata-rata juga di drop out UT, rata-rata drop out UT, tapi ada sebagian yang tinggal menunggu wisuda. Kemarin ada ya Bu sampai ke Kemendikbud, Ibu itu harus geger otak, habis geger otak itu. Nah ini ada ketemu Bu Dirjen, Oke. agar bisa diluluskan karena beliau juga teknik dan tinggal menunggu ijazah ya Bu. Iya. Terus yang keempat, teknik termasuk tukang kebun, office boy, office girl, satpam yang berijazah SD yang ada Memang itu sudah kami itu juga itu disetujui. Alhamdulillah sudah disetujui Pak. Jadi ada beberapa pengajuan yang sudah disetujui. Terus yang kelima, guru-guru PPG prajabatan dalam jabatan dan guru swasta yang belum mempunyai sertif agar diberikan kesempatan untuk ikut pada formasi 2024 tanpa terkecuali. Oke. Itu secara umum, tapi lebih ke permintaan di Kota Palembang itu ini. Data guru ini Nanti bisa dikasih. nanti disampaikan langsung lah ya, disampaikan langsung ke Pak Wali kita. Aduh, ini pembicaraannya kayaknya ini sudah 25 menit. Ini kayaknya sudah cukup dulu kita bicara hari ini karena nanti akan kita sharekan ini langsung ke Pak Wali dan ke grup yang lain. Nanti saya undang lagi Bu Hasna dan Ibu Patriani untuk kita ngobrol lebih lanjut tentang masalah-masalah ataupun tentang
apa ya, cerita-cerita suka duka tentang guru lebih dalam lagi. Kalau ini saya ingin lebih umum dulu sajalah. Inilah tuntutannya yang mau disampaikan ke pejabat terkait yang ada di Kota Palembang. Pastinya terima kasih banyak Bu Patriani, Bu Asna, sehat selalu dan selalu membimbinglah anak-anak dengan baik, karena guru adalah salah satu pahlawan yang saat ini benar-benar sangat diharapkan untuk menjadi pejuang untuk pendidikan di Indonesia. Saya tutup dulu podcast kali ini. Saya janji akan mengundang lagi beliau berdua untuk datang ke sini secara terpisah. Saya mau ngobrol langsung dengan Bu Hasna soal pergerakan di nasional dan Bu Patriani khusus tentang bagaimana nasib guru-guru di Palembang. Akhirnya saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih.